Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini bersama aku Olivia Reva. Nah, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang sangat inspiratif dari sosok Gubernur DKI Jakarta di tahun 1966 di era Kabinet Dwikora di bawah kepresidenan Soekarno. Beliau bernama Ali Sadikin. Teman-teman pernah dengar nggak sih nama Ali Sadikin, atau dia juga punya panggilan akrab Bang Ali? Oke, kalau kalian benar-benar belum pernah dengar nama ini, langsung aja kita simak ceritanya ya. Ali Sadikin atau lebih dikenal dengan nama Bang Ali lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 7 Juli 1927. Beliau adalah seorang Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut yang diberi mandat oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966 untuk menjadi Gubernur Jakarta. Sebelum diangkat menjadi Gubernur Jakarta, beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, dan Menteri Koordinator Kompartemen Maritim atau disebut juga Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora. Tidak seperti gubernur yang sekarang bertarung untuk dipilih, Pak Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta tak lain atas prakarsa Bung Karno. Jadi ceritanya pada waktu itu Bung Karno menugasi Dr. J. Lemena untuk mencari calon yang pas untuk memimpin Jakarta. Waktu itu Dr. J. Lemena menyerahkan 3 nama calon kepada Bung Karno, namun langsung ditolak seketika itu juga. Karena alasannya bahwa Bung Karno mencari pemimpin yang tegas, berani, dan keras untuk memimpin Jakarta. Singkat kata, kemudian Dr. J. Lemena menyerahkan nama Pak Ali Sadikin untuk menjadi pemimpin Jakarta. Bung Karno serta-merta langsung menyetujui dan menerima Pak Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena bagi Bung Karno, Pak Ali adalah sosok yang sangat pas untuk menjadi pemimpin Jakarta. Karena beliau memiliki sifat yang tegas, keras, dan berani, dan itulah yang dicari-cari Bung Karno selama ini. Dalam karirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau juga ikut dalam penggagasan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Taman Ismail Marzuki, Taman Impian Jaya Ancol, Pekan Raya Jakarta, dan beberapa tempat terkenal lainnya. Itu beliau juga menggagas beberapa pembangunan museum seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Keramik, Museum Tekstil. Beliau juga berperan penting dalam pengembalian fungsi gedung-gedung bersejarah seperti Gedung Juang 1945 dan Gedung Sumpah Pemuda. Sifat tegas, berani, dan keras Pak Ali Sadikin juga terlihat saat beliau pernah menampar sopir, yaitu anggota ABRI di jalan raya. Jadi ceritanya saat itu Pak Ali sedang meninjau jalan-jalan di Jakarta, lalu melihat ada truk yang jalannya ugal-ugalan. Lalu ia menghampiri dan menanyai apakah sopir itu merasa bersalah, tapi sopir itu jawabnya tidak. Lalu seketika Pak Ali menampar si sopir itu 2 kali karena dia tidak menyadari dan tidak mau meminta maaf karena telah ugal-ugalan di jalan raya. Selain itu, Pak Ali juga pernah memecati PNS-PNS yang tidak disiplin di Jakarta. Nah, selain banyak pembangunan gedung seperti museum dan taman-taman rekreasi, banyak kebijakan Pak Ali Sadikin yang sangat dianggap kontroversial saat itu. Nah, aku akan membahas 4 kebijakan kontroversial di masa pemerintahan Pak Ali Sadikin. Yang pertama, kebijakan yang kontroversial adalah penerapan pajak judi. Nah, ketika Pak Ali Sadikin hendak melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta, saat itu Provinsi Jakarta hanya memiliki anggaran belanja sebesar 66 juta rupiah. Angka senilai itu dianggap sangat tidak cukup untuk menyejahterakan sekitar 3,5 juta warga Jakarta kala itu. Setidaknya ia membutuhkan 1 miliar rupiah per tahun untuk membangun ibu kota Jakarta menjadi kota yang layak. Ali pun mencoba untuk menggenjot dana dari pajak. Namun, apa yang bisa dipajaki dari kota yang baru mau dibangun ini?
maka semua kendaraan bermotor hingga usaha perniagaan beliau pajaki. Karena masih kurang juga untuk membangun, maka beliau melokalisasi perjudian di Ancol. It's an impossible, impoverished city he must run. 20% of his budget comes from legalized gambling. To Muslim leaders with moral objections, he says, don't ride on the roads, don't use the hospitals. The gambling built them. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memungut pajak dari perjudian, dan saat itu hasilnya lumayan besar. Hasilnya pada tahun 1974, Pak Ali membangun sekitar 700 gedung sekolah senilai 20 miliar, lalu sebanyak 17 miliar Pak Ali gunakan untuk membangun fasilitas umum seperti puskesmas, membangun kampung-kampung, membangun shelter, membeli bis, dan membangun jalan-jalan. Untuk melihat hasil kerjanya, beliau pun ikut berdesakan bersama warga Jakarta menaiki bis selama 2 hari. Nah, selama itu pula Pak Ali menyadari bahwa bis di Jakarta sering berhenti sembarangan dan belum memiliki fasilitas shelter untuk berhenti sesuai tempatnya. Maka beliau langsung mendatangi Bappenas untuk meminta membeli bis sebanyak 500 unit pinjaman dari Amerika Serikat. Lagi-lagi dengan uang pajak dari perjudian, Pak Ali menambah unit bis sebanyak hingga 3.000 unit bis di Jakarta. Selain itu, Pak Ali juga membangun beberapa terminal seperti di Lapangan Banteng, Blok M, Cililitan, Grogol, Pulau Gadung, dan banyak lagi. Dia juga membangun banyak shelter bis di sepanjang jalan raya. Namun dengan kebijakan mengambil pajak dari perjudian, banyak warga Jakarta terutama kaum muslim yang menentangnya, terutama pada saat itu tokoh agama Buya Hamka. Namun kebijakan tersebut tetap dilakukan dan hasil dari pajak tersebut digunakan untuk membangun kota Jakarta. Bukan hanya sekolah dan jalan-jalan yang dibangun oleh beliau, namun kampung-kampung kumuh, sasaran urban juga dibangun oleh beliau. Dia tidak ingin Jakarta menjadi kota Kalkuta di India yang sangat kumuh. Puskesmas pun dibangun di setiap kampung di Jakarta. Pak Ali membangun 2 atau 3 di setiap kampungnya untuk menjamin kesehatan masyarakat kecil di Jakarta. Selain itu, Pak Ali juga berinisiatif untuk membangun bioskop murah bagi warga Jakarta menengah ke bawah sebagai hiburan setelah mereka seharian bekerja. Beliau juga membangun pusat perfilman Usmar Ismail untuk mendorong film-film Indonesia ditonton masyarakat luas. Kebijakan kontroversial yang kedua adalah lokalisasi pekerja seks. Mulanya, daerah sepanjang Jalan Kramat Raya dan Senen dikenal sebagai daerah pelacuran, dan Pak Ali Sadikin pun ingin menyelesaikan masalah tersebut. Namun di satu sisi ia juga sadar bahwa tidak mudah untuk mengendalikan pekerja seks karena kegiatan itu sudah menjadi mata pencaharian sebagian orang. Lalu ia memutuskan untuk melokalisasi pekerja seks tersebut. Industri seks pun dipusatkan di daerah Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Tujuannya supaya pelacuran tidak terjadi di sembarang tempat, mencegah penyakit, dan kota Jakarta akan lebih tertib. Lagi-lagi, tetapi kebijakan tersebut banyak menuai kritik dari para pihak. Menurut para pengkritik, kebijakan tersebut memperbolehkan eksploitasi manusia oleh manusia dan merendahkan derajat perempuan. Meski kontroversial, kebijakan tersebut akhirnya tetap dilaksanakan. Kebijakan kontroversial yang ketiga yaitu program keluarga berencana atau KB. Jika kita mendengar program keluarga berencana atau KB saat ini, mungkin itu adalah kebijakan yang sangat-sangat lumrah dan bisa kita terima. Namun tahun 1967 di bawah kepemimpinan Pak Ali Sadikin, itu adalah hal-hal yang sangat tidak lumrah.
Ali Sadikin merintis program keluarga berencana tersebut pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mengurangi pertumbuhan penduduk di Jakarta yang begitu pesat. Awalnya banyak yang menentang kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan program KB tidaklah semulus kebijakan sebelumnya, namun Pak Ali terus meyakinkan warga yang berpegang keras pada agama bahwa kebijakan tersebut seharusnya dapat kita lakukan untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang pesat. Namun saat pelaksanaannya ternyata program tersebut tidak sesusah seperti kebijakan lainnya. Akhirnya setiap tahun program keluarga berencana ini dibuat penilaian dan terus berkembang sampai sekarang. Kebijakan kontroversial yang keempat adalah menutup Jakarta dari pendatang baru. Jakarta semakin dipadati oleh penduduk. Banyak juga penduduk dari luar Jakarta datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, dan tidak semuanya dari mereka sukses, dan akhirnya mereka pun menjadi gelandangan di jalanan. Masalah gelandangan di ibu kota adalah hal yang sangat rumit pada masa pemerintahan Pak Ali Sadikin. Jumlahnya terbilang sangat besar. Lalu pada 1972 dikeluarkanlah instruksi gubernur tentang operasi terhadap gelandangan dan wanita tunasusila. Razia dilakukan besar-besaran dan memulangkan para gelandangan dan tunasusila ke kampung halamannya masing-masing ataupun dikirim ke luar Jawa. Penduduk luar kota yang ingin datang ke Jakarta pun dibatasi. We see a man they tell us is the tough governor of Jakarta, checking ID cards. Why? Because he likes to check the laws he makes, someone says. Kenapa takut-takut pada saya, ha? Can we talk to him? Perhaps in a few weeks. Dari mana asalnya? Di sini Jakarta sih. Orang Jakarta, Pak Saudara, bukan orang luar. Asalnya? Orang tua di mana? Di sini sudah meninggal semua. Orang Jakarta asli. Iya, Jakarta. He just Nah, itu dia 4 kebijakan kontroversial yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta tahun 1966, Pak Ali Sadikin atau Bang Ali. Dari semua prestasinya membangun Jakarta hingga kini kira-kira tidak ada yang menyamainya. Tetapi di balik sikap kasarnya ada kesungguhan dan ketulusan Pak Ali Sadikin dalam memajukan kota Jakarta. Terbukti saat mengakhiri tugasnya, banyak warga Jakarta yang tumpah ruah ke jalan untuk menyalami lelaki yang 11 tahun telah mengembangkan kota Jakarta yang dulunya kota Jakarta kosong melompong menjadi seperti kota-kota besar yang ada di Eropa. Pak Ali pun masih menyisakan kas sebesar 11 miliar, di mana padahal waktu pertama kali ia menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta, ia hanya mendapatkan kas 66 juta saja. Sehingga pada awal pemerintahannya ia selalu mengalami defisit. Itulah yang membuat warga Jakarta sadar akan ketulusan hati Pak Ali Sadikin dalam membangun Jakarta dan juga warganya. Tepat pada tanggal 20 Mei 2008, Pak Ali Sadikin menghembuskan nafas terakhirnya di Singapura. Jenazah Pak Ali Sadikin dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Nah, sekian dulu cerita sosok inspiratif Gubernur Jakarta kali ini. Nah, kalian juga boleh komen di bawah cerita apa sih yang kira-kira menarik yang bisa aku bawain di minggu depan. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa minggu depan di cerita menarik selanjutnya. Dadah.